Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita pada saat ini. Kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kalau sebentar kami akan bersama-sama menaikkan pujian, penyembahan bersama umat-Mu ya Bapa. Melalui live streaming ini Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang menyaksikan program ini Tuhan. Urapi dari tempat yang maha kudus. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama memuji Allah kita yang ajaib. Ada kuasa dalam nama Tuhan kita. Haleluya. Segala nama, amin. Nama yang telah membebaskanku, haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh nama di atas segala nama.
tercurah, mengalir memenuhi tempat ini. Haleluya. Tangan sama-sama. Api kemuliaannya, yes, tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, amin. Segala raja, haleluya. Beri kemuliaan yang mulia bagi Tuhan kita yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Mari siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada saat ini. Haleluya, Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Mari sama-sama katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah
sungguh ajaib. Haleluya, haleluya, oh haleluya, oh, haleluya. Hosana, 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 Hosana. Oh, layak dipuji, disembah Allah yang pertama, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Katakan layak dipuji, oh, layak dipuji, disembah Allah yang pertama, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Mari sembah, mari tinggikan Dia, mari agungkan Dia, mari sembah Dia. Sebab Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji. Oh, Engkaulah perlindunganku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan amat baik. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan. Layak seluruh bangsa memuji-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Katakan sama-sama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada hari ini kita boleh bersyukur, kita masih boleh beribadah, dan kita boleh belajar bersama-sama, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita diperlengkapi dengan kuasa dan Roh-Nya yang kudus, dan kita akan satukan hati kita untuk berdoa supaya Tuhan ajar dan Tuhan akan singkapkan seluruh kebenaran firman-Nya pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang rahmani dan Allah yang rahimi, Allah yang penuh kasih dan juga Allah yang telah memperdamaikan kami. Engkau yang telah menebus kami, Engkau yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, siapkan hati kami, bentuk kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu membangun kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, dan menegur kami Tuhan. Terlebih kami sebagai murid-Mu Tuhan, kami siap diajar oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami siap berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap diajar oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam bulan misi. Di dalam bulan Oktober, di seluruh gereja GBI, di mana kita telah memperingati yang ke-50 tahun. Untuk itu kita akan belajar bersama-sama menjadi gereja yang hidup, gereja yang bertumbuh, gereja yang bermisi. Untuk itu kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihnya, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bulan misi adalah bulan di mana gereja Tuhan yang hidup dan yang bertumbuh, kita harus mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi pribadi yang konsisten. Kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dan setia melanjutkan karya Tuhan Yesus di muka bumi ini, seturut dengan kebenaran firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Gereja Tuhan dipanggil untuk mengabarkan kabar baik. Gereja Tuhan dipanggil untuk memproklamasikan makna pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Di mana Kristus memanggil kita, gerejanya, umatnya, persekutuan orang-orang percaya, dipanggil untuk diutus. Untuk itu kita mau akan belajarkan firman Tuhan. Saya berikan tema pada saat ini, diselamatkan untuk misi Allah. Saya yakin di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus telah meletakkan dasarnya di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang rahmani, Dia Allah yang senantiasa memberkati di dalam kehidupan kita. Dia telah memberikan manifestasi di dalam kehidupan dunia. Dia sang firman. Dia Allah yang hidup. Dia adalah Kristus. Dia adalah firman Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia, yang telah diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Dan kita telah melihat kasih karunia-Nya. Dan kebenaran ada di dalamnya. Gereja Tuhan dipanggil untuk menyatakan kabar baik. Apa itu kabar baik? Kabar memberitakan Injil Kristus. Kabar memberitakan kasih karunia Tuhan. Kabar memberitakan bahwa Yesus telah menyelamatkan kita. Yesus telah menebus kita. Yesus telah menjadikan korban buat kita. Dia telah mengangkat penyakit kita. Dia telah mengangkat kutuk kita. Bahkan Tuhan sendiri yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Kehidupan kita sebagai orang Kristen, panggilan kita
yang sangat tinggi, yang sangat mulia, dan yang sangat terhormat dan sangat luhur. Kita bukan melakukan aktivitas liturgi, bukan melakukan secara agamawi, tetapi panggilan yang tertinggi kita sebagai pengikut Kristus melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 21, Yesus sendiri telah memberikan teladan bagi kita. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Makananku ialah melakukan kehendakku. Bahkan Tuhan Yesus menyatakan, kalau kita mau menjadi sahabat Kristus, menjadi sahabat Yesus, kita melakukan kehendaknya. Umat Tuhan dipanggil bukan untuk duduk tenang, untuk menikmati keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita diciptakan Tuhan membentuk kita supaya menggenapi rencana Tuhan. Pada waktu kita diselamatkan Tuhan, kita dipanggil untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Dahulu kita bukan umat Allah. Dahulu kita bukan umat yang dikasihinya. Dahulu kita yang tidak beroleh belas kasihan atau keselamatan. Tetapi karena rahmat dan karena kasihnya, kita menjadi anak-anak Allah. Bahkan ada tugas misi yang sangat luar biasa bagi kita. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan lakukan di bumi ini. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen dipanggil untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Untuk memberitakan perbuatannya yang besar, yang ajaib, yang indah, yang luar biasa bagi kita. Yesus telah mati buat kita. Yesus telah mati buat saya di kayu salib. Yesus telah mati bagi saudara dan bagi saya. Dan Yesus telah menyelamatkan dan menebus saudara. Dia telah menggantikan sengsara kita. Yesus telah menanggung segala kutuk. Yesus juga yang telah menanggung segala penyakit bagi kita. Kita mau sebagai orang-orang Kristen harus melakukan misi Allah di muka bumi ini. Memberitakan kabar baik. Memberitakan Injil Kristus. Bagaimana cara kita bisa melakukannya untuk memberitakan Injil Kristus? Kita bisa lewat kesaksian hidup kita. Kita bisa menceritakan perbuatan baik Tuhan di dalam hidup kita. Pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kita bisa mengajak orang untuk ke gereja. Itu adalah perbuatan misi. Kita juga bisa memperkenalkan Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita sebagai orang kadangkala di dalam kehidupannya pada waktu kita menceritakan hobi kita semangat. Bahkan kita kadang-kadang membicarakan tentang bola, semangat. Bicara tentang Cristiano Ronaldo, bicara tentang Messi, bicara tentang Valentino Rossi, kita semangat. Kita sebagai orang Kristen. Siapa Rossi? Siapa Cristiano Ronaldo? Dia yang tidak pernah melakukan penebusan bagi kita. Mungkin saudara kenal, tetapi dia tidak kenal saudara. Tetapi Kristus, dia Tuhan, dia mau memanggil saudara dan mengutus saudara untuk melakukan misi Allah. Tuhan memanggil kita, jelas. Pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil Kristus. Pergi, beritakan dan ajarlah mereka dan baptislah dia. Kita mau belajar akan firman Tuhan di sini. Bahwa Tuhan memanggil gerejanya untuk melakukan pemberitaan kabar baik. Melakukan PI, melakukan misi di dunia ini. Bahkan juga Tuhan mau kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan kita juga mau memuridkannya. Karena dengan dimuridkannya, orang itu menjadi pengikut Kristus. Dan kita ajar ikut ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita mau belajar akan firman Tuhan yang terambil dari amanat agung Kristus. Dari Matius 28 ayat yang ke-16 sampai ke-20. Amanat agung ini sangat
kita pahami, kita kenal bahwa di dalam pemberitaan misi kita harus berpatokan pada amanat Tuhan, amanat agung, amanat yang ajaib yang harus diberitakan kepada seluruh dunia. Pada waktu Tuhan Yesus mau menaik ke surga, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita bisa belajar dari Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Judulnya Perintah untuk Memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bahkan Tuhan Yesus memberikan amanat agung di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 16. Bahkan juga Tuhan memberikan amanat agung kepada kita. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Engkau akan diberikan kuasa untuk menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Kita mau belajar di sini apa yang harus kita lakukan di dalam pekerjaan misi. Apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan misi. Kalau kita perhatikan di ayat 16 tadi dan 17, ketika melihat dia, ketika murid-murid Tuhan melihat Yesus, mereka ada yang menyembah, tetapi ada beberapa orang yang ragu-ragu. Murid Yesus ada yang ragu-ragu. Dan pada saat-saat ini juga ada orang yang masih meragukan kuasa Tuhan. Ada yang masih meragukan keselamatan yang Tuhan berikan. Bahkan juga ada orang-orang yang meragukan kasih Tuhan. Kita mau belajar di sini apa yang Yesus lakukan. Sesudah itu pada waktu murid-muridnya ragu, Yesus tetap mendekat kepada murid-muridnya. Yesus tetap memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Kalau dia sudah melakukan yang terbaik, mungkin kita sudah melakukan aktivitas di dalam kehidupan kita. Suatu saat suami kita, istri kita, anak kita tidak menghargai. Yesus telah mati. Bahkan dia telah menampakkan diri. Bahkan dia telah memberikan mujizat-mujizatnya. Tetapi ada murid-muridnya meragukan Yesus pada waktu dia mau naik ke surga. Dalam pemberitaan misi, kita butuhkan ada satu keyakinan di dalam hidup kita. Bahwa kita diutus Tuhan. Tuhan memakai kita. Tuhan memakai saudara. Karena dia mengasihi kita. Sehingga kita mau diutus di muka bumi ini. Memang di dalam melakukan perkara yang besar, sering sekali tidak mudah. Baik di dalam usaha atau dalam pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang kita masih menanyakan, benar gak ini yang Tuhan kasih? Benar gak? Atau ini passion kita? Dalam usaha juga sering mencoba. Kita ragu. Tetapi kita mau belajar pada saat ini. Ada General Sanders dari Amerika. Dia adalah mantan tentara. Suatu saat dia pada waktu pensiun, dia akan memulai usahanya. Apakah usahanya bisa atau mampu atau menjadi besar atau bagaimana nantinya? Tetapi kalau kita tahu General Sanders, dia adalah seorang owner yang pada saat ini kalau kita kenal, pemilik KFC. Dia memulai dari tentara, dia mau berusaha memasak ayam. Jauh berbeda. Memang dia dimulai dari satu keraguan. Dimulai dari ketidakmampuan. Tapi pada waktu dia tidak mampu, dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan minta doa.
dan petunjuk dari Tuhan. Dan sesuatu yang besar, kita tahunya sekarang berhasil, tapi kita tidak tahu prosesnya. Jenderal Sender, dia menyerahkan diri dalam kehidupannya. Dia mau bersama-sama dengan Tuhan. Dan sekarang hampir di beberapa negara ataupun beberapa dunia, dia bisa membuka KFC. Mungkin kita pernah makan. Dan ada satu penginjil di Afrika, namanya Asmono. Dia orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tetapi Tuhan pakai dia sangat luar biasa. Dia menghafal beribu-ribu ayat. Sehingga dia memberikan khotbah-khotbahnya. Bahkan dia memberikan satu pelayanannya. Ada orang sakit, dia sembuhkan. Ada orang yang lumpuh, dia sembuhkan. Bahkan ada orang yang buta, dia sembuhkan. Pelayanannya menjadi luar biasa. Dia walaupun dia tidak bisa baca, tapi Tuhan bisa pakai. Kadang-kala kita sudah bisa baca, tetapi untuk baca Alkitab, untuk menghafal Alkitab, kita malas. Dalam kehidupan kita, kenapa kita perlu membutuhkan keyakinan di dalam pelayanan? Misi. Kadang-kala kalau merasa bahwa kita seorang yang pandai, yang pintar, kita tidak perlu Tuhan lagi. Tapi dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memperlengkapi saudara, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan dan akan menguatkan kita. Memang di dalam kehidupan kita seringkali kita meragukan kemampuan kita sendiri. Bahkan kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan sendiri. Bahkan kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan orang tua, saudara yang kaya, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dari keraguan, dari kelemahan, kita mau datang kepada Tuhan. Dia yang memiliki tangan yang kuat. Dia yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan yang kuat itu, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Kita dalam melakukan misi, mungkin kadang-kadang kita takut, saya nggak bisa, saya malu, saya tidak bisa bercerita, atau tidak bisa melakukan khotbah, ataupun kita tidak bisa datang. Ada hal yang sepele. Penginjilan yang sangat efektif adalah melalui doa. Kita bisa doakan jiwa-jiwa, saudara kita, anak kita, teman-teman kita, bos kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kita bisa ceritakan hidup kita. Kita tidak memperkatakan, tapi kita bisa melakukan. Banyak orang yang tahu firman, tetapi tidak melakukan firman. Di dalam pelayanan misi, kita membutuhkan kuasa. Kita memerlukan kuasa dan kita memerlukan otoritas, yaitu Roh Kudus. Dalam pelayanan, orang yang bisa dijamah mengenal Tuhan, orang yang bisa bertobat, hatinya dilembutkan oleh Tuhan, itu karena kuasa Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus sendiri bisa menginsafkan, bisa memimpin kepada kebenaran. Dan Roh Kudus itu juga memberikan kesaksian yang benar. Bahkan Roh Kudus juga mengajarkan segala sesuatu dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kita mau menjadi saksi Tuhan. Dimanapun kita berada, dalam segala aspek. Mungkin kita di kantor, mungkin kita di gereja, mungkin kita tinggal dimanapun. Kita bisa menyaksikan kasih Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang percaya diberinya kuasa. Kuasa yang sama yang diberikan oleh rasul-rasul. Rasul Petrus, Yohanes, Paulus, bahkan Musa sendiri yang memimpin bangsanya. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam pelayanan misi, tanpa Roh Kudus, tanpa kita mengandalkan otoritas Tuhan, saya katakan nothing, percuma. Kita harus bergumul dalam pelayanan misi dengan mendoakan dimulai.
Memang dalam pelayanan itu kita membutuhkan dana. Memang kita membutuhkan sarana. Tapi doa adalah sarana yang utama, senjata yang utama. Bahkan kuasa Roh Kudus yang akan menjadi jaminan kita. Kalau kita belajar dari Rasul Petrus, siapakah dia? Dia adalah seorang nelayan. Memang dia pernah meragukan Tuhan. Bahkan dikatakan dia pernah menyangkal Tuhan. Tetapi dia menjadi pribadi yang luar biasa. Pada waktu dia mengandalkan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus ajar, Roh Kudus bentuk. Bahkan dia bisa memenangkan jiwa-jiwa. Kalau seandainya Petrus ada di sini, dia akan bersaksi dengan kerendahan hatinya. Hanya kuasa Roh Kudus. Dan saya yakin roh yang sama yang Tuhan berikan pada saat ini, itu juga akan menyertai saudara. Bahwa dalam pelayanan misi, perlu sekali bahwa kita janji Tuhan kita percayai. Tidak sedikit orang meragukan janji Tuhan. Tapi firman Tuhan dikatakan di dalam Matius 28 ayat 20. Tuhan katakan, aku akan menyertaimu senantiasa. Dikatakan menyertaimu senantiasa. Pelayanan misi perlu sekali penyertaan Tuhan. Kalau kita belajar Yusuf. Yusuf adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Pada waktu Yusuf senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf. Kalau kita baca di dalam Kejadian 39. Baik ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Jelas sekali di situ bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Yusuf membuat segala sesuatunya berhasil. Yang dikerjakan Yusuf. Bahkan Yusuf, kalau kita belajar dari Yusuf, dia adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Pribadi yang mengandalkan kudusan. Pribadi yang senantiasa hidupnya saleh di dalam Tuhan. Dia melibatkan Tuhan di dalam pelayanannya. Daud, walaupun di dalam lembah kekelaman, Tuhan besertaku. Walaupun dalam kondisi Daud, situasinya terancam. Baik pada waktu dikejar-kejar Saul, waktu dikejar-kejar oleh anaknya. Bahkan masalah demi masalah ada dalam kekelaman, dalam lembah badai. Tuhan menyertaiku. Karena gadamu, kuasa Tuhan dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Janji Tuhan jelas. Menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam Allah, kita pegang janji itu. Kita akan disertai oleh Tuhan. Kita mau belajar akan firman Tuhan, akan kebenaran ini. Kenapa atau mengapa kita harus semakin giat di dalam memberitakan Injil? Kita sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita sudah duduk diam, senang bahwa kita telah beroleh kasih karunia Allah, anugerah Allah, keselamatan yang Tuhan berikan. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Bahwa kita mau belajar akan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Dan segala kesabaran dan pengajaran. Orang Kristen dipanggil untuk memberitakan kabar Injil di zaman ini. Di akhir zaman ini. Karena ada orang-orang yang sedang menuju ke neraka. Ada orang-orang yang ragu dan bimbang akan kuasa Tuhan. Dan ada orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Dan ada orang yang menyangkal Tuhan dalam kehidupannya. Dia lebih di dalam hawa nafsunya, dalam kedagingannya. Bahkan ada orang-orang yang hidupnya kemunafikan. Kalau kita sebagai orang Kristen, Tuhan waktunya nanti akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tuhan memanggil kita. Tuhan memilih kita. Tuhan mengutus kita.
Seperti firman Tuhan katakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pertanyaannya, apakah kita sudah lakukan untuk menyampaikan kebenaran firman kita kepada saudara kita? Orang percaya, orang yang sudah mengenal Tuhan, kalau kita tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu ada konsekuensinya terhadap diri kita maupun terhadap jiwa-jiwa yang lain. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban di dalam hidup kita. Kalau kita belajar dalam firman Tuhan, di dalam Yehezkiel, boleh kita belajar Yehezkiel pasal yang ketiga. Kita bisa lihat di sini dari ayat 18. Firman Tuhan katakan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya itu tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa dari mereka. Kita sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk memperingatkannya. Kita dipanggil untuk mengingatkannya. Kalau tidak mengingatkannya, ada konsekuensinya. Tuhan menuntut kita untuk mempertanggungjawabkannya. Tuhan akan menanyakan nyawanya, jiwa-jiwa itu. Tetapi pada waktu kita sudah memperingatkannya, orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa, kita tidak dipertanggungjawabkan. Di ayat 19 dan 20-21, di situ ada orang yang benar, tetapi melakukan satu kecurangan di dalam hidupnya. Kita tahu, mungkin orang yang dekat dengan kita, sahabat kita, atau satu gereja, atau satu pelayanan, dia melakukan satu kesalahan, kita tidak mengingatkannya. Firman Tuhan katakan, aku akan menuntut pertanggungjawabannya daripadamu. Kalau kita tidak memperingatkannya. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi jika engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya itu jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi ada konsekuensi bagi kita, bahkan bagi jiwa-jiwa. Tuhan akan mempertanyakan, apakah engkau sudah mengingatkannya? Atau engkau sudah menegurnya? Itu konsekuensi bagi kita maupun bagi orang lain. Dan kita mau belajar akan firman Tuhan selanjutnya. Ada konsekuensi bagi orang yang menolak anugerah Tuhan. Kita boleh buka firman Tuhan yang terambil dari Markus 16 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, kejahatan yang terbesar di muka bumi ini bukan orang itu melakukan korupsi, bukan orang itu melakukan perzinahan, atau orang itu melakukan pembunuhan. Kejahatan terbesar adalah orang yang menolak anugerah Tuhan, orang yang menolak Tuhan Yesus, orang yang menolak Roh Kudus, orang yang tidak percaya akan dihukum. Jangan-jangan orang yang dekat dengan kita, saudara kita, anak kita, orang tua kita, atau sahabat kita, bahkan bos kita. Firman Tuhan katakan dengan jelas dalam Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum, di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah.
Kalau dia tidak percaya, dia sudah ada di bawah hukum. Kalau kita buka masih dalam firman Tuhan Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi ada konsekuensi bagi kita kepada orang-orang yang dipercayakan bagi kita. Orang-orang yang dekat. Mungkin saudara tidak diutus, tidak disuruh Tuhan untuk pergi ke pedalaman, atau ke Wawena, atau ke Papua sana, atau ke Kalimantan. Tetapi Tuhan percayakan, Tuhan kirimkan orang-orang yang ada di sekitar Anda, sekitar saudara. Apakah kita sudah lakukan memberitakan firman? Ataukah kita kompromi? Atau kita tidak percaya bahwa orang yang tidak percaya akan dihukum? Kalau kita belajar akan firman Tuhan di dalam Lukas 16, jelas sekali ada masa orang yang di dalam kematiannya, dia dalam alam maut, dia mengalami siksaan. Itu waktu kematian yang sementara. Dan kita mau belajar akan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan memanggil kita untuk memberitakan firman, untuk menyatakan kemuliaannya. Lazarus orang kaya, Lazarus dan orang kaya. Itu jelas sekali dalam Lukas 16. Menceritakan gambaran orang yang menolak Tuhan atau menolak Kristus dan orang yang menerima Kristus. Lazarus adalah pribadi walaupun kondisinya dia miskin, tapi dia menerima Kristus. Pada waktu dalam mati, dia di pangkuan Abraham. Tetapi orang kaya itu dalam alam maut. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 16 ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini adalah kematian sementara, atau orang mati taruh di Hades, di tempat perhentiannya, atau orang percaya bahwa itu siksa kubur. Ya. Tetapi kematian yang kedua antara orang mati yang di luar Tuhan tetap dihukum, baik besar kecil. Pada waktu dibuka kitab kehidupan, kematian yang kedua, baik lautan, alam maut, dan kerajaan maut. Kematian yang kedua, kalau kita dipanggil Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, untuk memberitakan Injil, firman Tuhan jelas memanggil kita supaya tidak ada seorang pun, itu kehendak Tuhan, itu hati Tuhan, yang binasa. Tapi Tuhan mau orang itu berbalik dan bertobat. Dan kita yakin bahwa semuanya orang yang ada di dalam Tuhan, kematian ada di dalam Tuhan. Janji Tuhan jelas bahwa orang percaya kepada Yesus dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 16. Orang yang mati di dalam Tuhan, Tuhan sendiri yang akan turun, Tuhan sendiri yang akan menjemput, dan Tuhan sendiri yang akan membangkitkannya. Dan orang yang percaya di dalam Tuhan, yang masih ada di dunia, Tuhan akan angkat bersama-sama dengan Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa. Kita mau menjadi orang-orang yang tetap setia dan sungguh-sungguh sampai mati. Pegang iman kita bahwa kita memperoleh anugerah itu kita harus pelihara, kita harus jaga. Dan kita sebagai orang Kristen, ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Ada pertanggungjawab. Dan orang yang menolak Kristus, kita tidak main-main. Orang itu akan dihukum dan dihakimi. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa.
Bapa, kami boleh bersyukur, kami boleh diajar oleh kebenaran firman-Mu pada saat ini, Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi Tuhan, yang senantiasa fokus pada jiwa-jiwa kami, Tuhan. Firman Tuhan katakan tegas, Tuhan. Ada satu konsekuensi Tuhan panggil buat kami, Tuhan, untuk memberitakan kabar baik itu, Tuhan, kepada semua orang, semua makhluk, Tuhan. Tetapi ada konsekuensi, Tuhan. Jika kami tidak memberitakan Injil-Mu, kabar baik-Mu, Tuhan, kepada sesama kami, Tuhan. Kami mengasihi jiwa-jiwa, Tuhan. Kami mengasihi orang-orang yang Tuhan percayakan dekat dengan kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan. Biarlah saudara kami orang yang dekat dengan kami, Tuhan. Jangan sampai mengalami penghakiman, Tuhan. Jangan sampai mengalami hukuman, Tuhan. Kami mau beritakan firman-Mu, Tuhan. Dan firman-Mu itu boleh diterimanya dengan kuasa dan Roh-Mu yang kudus, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah kami, Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-Mu, Tuhan. Untuk memperluas kerajaan-Mu, Tuhan. Menjadi duta-Mu, Tuhan. Dan kami mau, Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu, Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami boleh berdoa dan bersyukur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saleh-saleh Tuhan, kita akan senantiasa hidupnya fokus dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengikuti ketetapan-ketetapannya. Kita akan mengikuti firman Tuhan. Untuk itu saudaraku yang kasih, angkat hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.